Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan harian Happy Sur Family. Hari ini saya akan membawakan renungan harian dengan judul Kesendirian. Sebelumnya saya mau menceritakan pengalaman hidup saya, di mana pada waktu itu saya terkena atau dinyatakan positif COVID-19. Pada saat saya dinyatakan positif COVID-19, saya mengisolasi diri saya sendiri secara mandiri di rumah. Dikarenakan hasil CT dari swab PCR saya di atas rata-rata. Dan memang pada waktu itu rumah sakit untuk orang yang terkena COVID-19 itu sedang penuh. Singkat cerita, pada saat saya isolasi mandiri, saya merasa sedih. Kenapa? Karena saya seperti hidup sendirian. Saya tidak bisa makan bersama keluarga, tidak bisa bercanda dengan adik-adik saya, bahkan untuk mengobrol pun dengan keluarga tidak bisa. Jujur, saya sempat menangis karena saya nggak menyangka bahwa akan ada kejadian seperti ini dalam hidup saya. Jujur, pada waktu itu adalah masa-masa yang saya nggak pernah expect akan terjadi. Saya juga nggak bisa expect dengan keluarga saya untuk selalu ada sama saya pada waktu itu. Ya, hidup saya juga nggak selalu happy pada saat itu. Ada di mana masa-masa saya merasa sendiri, ada di mana masa-masa saya nggak punya semangat dalam hidup. Tapi saya belajar untuk nggak memendam perasaan saya sendiri. Saya belajar untuk bisa terbuka dan memperlihatkan ke orang-orang yang saya bisa percaya melihat sisi lain saya. Nah, kesendirian ini membuat kita merasa nggak ada orang lain yang ada untuk kita. Mungkin saudara merasa sendiri di tengah kecanduan saudara. Merasa sendiri karena ada orang yang saudara kasihi sudah dipanggil Tuhan. Atau merasa sendiri karena saudara ditinggalkan orang yang saudara cintai. Atau merasa sendiri ketika mengejar karir saudara. Di saat kita merasa sendiri, kita akan sangat mudah tergoda untuk kompromi dan melakukan hal-hal yang kita sesali. Contoh seperti Hawa berkomunikasi sama ular, Nabi Nuh mabuk, Daud selingkuh, Petrus menolak Yesus. Dan ini semua terjadi ketika mereka sedang sendiri. Kita ini diciptakan sebagai makhluk sosial, tapi sayangnya hari-hari ini kita cenderung memiliki followers, tapi bukan teman, likes, tapi bukan love, comments, tapi bukan percakapan, gereja, tapi bukan komunitas. Bahayanya adalah ketika kita merasa sendiri, kita bisa berhenti membuka diri kita karena kita takut ditolak ketika orang lain mengenal diri kita yang sebenarnya. Dari situ kita bisa mengisolasi diri kita sendiri dan kita nggak mau dekat dengan siapapun. Ingat, fondasi dari hubungan yang intim adalah keterbukaan. Dan keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kalau kita nggak bisa terbuka dengan orang lain, kita nggak akan bisa memiliki hubungan yang real. Dan kita nggak akan bisa lepas dari rasa yang namanya kesendirian. Kita harus mulai membuka diri kita ke orang-orang yang bisa kita percaya. Menjadi rentan, risiko saudara akan ditolak sih memang ada. Tetapi risiko yang lebih besar adalah saudara tidak pernah membuka diri saudara kepada siapapun dan terus hidup dalam isolasi. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Jadi, saudara nggak perlu bergantung pada kekuatan saudara sendiri untuk melewati masa-masa yang sulit. Sama seperti saya waktu saya terkena COVID-19. Banyak orang-orang yang support saya bahwa saya nggak sendirian. Saya
ada orang-orang yang selalu mendukung saya. Saudara pun juga sama. Saudara bahkan punya Bapa yang begitu sayang sama saudara, yang selalu ada di setiap langkah saudara. Saudara mungkin merasa kesepian, tetapi ingatlah bahwa saudara tidak pernah sendirian. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah mendengarkan renungan harian pada hari ini, Tuhan. Bahwa kami tahu, Tuhan, kesendirian itu adalah bukan solusi. Kesendirian kami membawa hal-hal yang negatif, Tuhan. Bahwa kami tahu, Tuhan, kesendirian itu tidak baik bagi kami. Kami ini adalah makhluk sosial, Tuhan. Kami ini adalah makhluk yang harus berkomunikasi dengan sesama kami, Tuhan. Tetapi yang terpenting, Tuhan, kami mempunyai Engkau yang selalu ada untuk kami, Tuhan. Kami gak merasa sendiri, Tuhan, ketika kami mengalami situasi apapun, Tuhan. Bahwa kami tahu Engkau-lah yang selalu menuntun kami. Tangan kanan-Mu lah yang membawa kemenangan untuk kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah mendengarkan renungan harian pada hari ini, Tuhan. Semoga apa yang kami dengarkan, Tuhan, bisa kami praktekkan, Tuhan. Bukan hanya kami dengar, Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dalam mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sampai jumpa pada renungan selanjutnya ya saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.